Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kudus, dalam memasuki tahun yang baru ini, tuntunlah kami dengan firman, sehingga kami dapat mengatasi ketakutan, keraguan, kesepian, dan kesusahan yang akan timbul karena berbagai krisis. Kiranya perkataan dan pemberitaan firman-Mu tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman umat-Mu tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah yang mengubahkan, yang menguatkan, dan yang memberi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab suci pada hari ini dengan tema hidup yang mengandalkan Tuhan terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Selamat tahun baru. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu siap untuk menjalani tahun baru ini, tahun 2023 ini, yang katanya masih banyak krisis, dan bahkan mungkin krisis yang baru. Siap? Bapak Ibu yang kekasih, walaupun ya dekorasi kita ini masih warnanya hitam. Ya, mungkin itu menggambarkan tahun 2023. Saya pikir waktu pagi saya datang, wah sudah berubah jadi putih. Tahun baru ya. Semangat baru, harapan baru. Wah, suci lagi ya, manusia baru. Tapi ternyata dekornya masih hitam. Mungkin itu menggambarkan bahwa mungkin secara manusia kita memang sudah lahir baru, hidup baru, ya, semangat baru, harapan baru. Tetapi itu tidak pernah mengubah tahun 2022, tahun yang lama, dan tahun yang baru 2023. Cuma tahunnya yang berubah. Tapi kita tetap harus berjuang, kita tetap harus maju di tahun yang baru ini. Karena itu mau gak mau kita harus siap. Apapun yang terjadi di tahun 2023 ini, katanya makin berat, krisisnya makin nyata, makin kinclong barangkali. Ya, tetapi walaupun krisisnya seperti itu, kita tetap mengandalkan Tuhan.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kaum muda, kaum dewasa maupun kaum lanjut usia, di hadapan Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan perbuatannya. Apakah di tahun yang baru ini kita mau bertekad, berkomitmen untuk mengandalkan, mempercayai, menyandarkan, mengunggulkan Tuhan? Mau Bapak Ibu? Mau. Sekali lagi mau? Amin. Ya, selesai sudah khotbah saya. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, jangan dulu ketawa. Karena nyatanya sebagaimana tahun yang sudah-sudah, kita mau mengandalkan Tuhan, mau mempercayakan, mau cari Tuhan. Tapi nyatanya ketika masalah itu datang, ya, persoalan itu datang, krisis itu datang, kita mulai menjadi kecut, takut, ya. Lalu kemudian kita berubah. Pada suatu hari, di hari Sabtu sore, ada seorang pianis pemula. Dia sedang berlatih. Dia sedang berlatih karena besok harinya dia harus mengiringi kebaktian. Dia ingin memberikan yang terbaik dari segala yang dia miliki. Lalu tiba-tiba dari belakang ada yang datang. Itu seorang pianis handal, terkenal. Lalu dia mendekati pianis pemula itu. Dan dia berkata, aku bisa masuk di dalam dirimu. Aku bisa memberikan motivasi yang luar biasa padamu. Dan kamu bisa memainkan piano dengan terampil dan menghasilkan pujian yang indah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, asal kamu bergantung kepada saya. Keesokan harinya, hari Minggu pagi, pianis pemula itu sudah siap. Tapi dia kemudian melihat pianis yang handal itu mendekati dia. Perasaan dihampiri oleh seorang pianis yang handal, dua kemungkinan. Yang pertama, kita makin semangat, kita termotivasi. Atau yang kedua, kita makin takut, ragu, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian dalam hati si pianis pemula itu kemudian berkata, sekarang saya akan bergantung sepenuhnya kepada anugerah dari pianis yang handal itu. Namun saat dia mulai memainkan pianonya, dia menatap orang banyak yang hadir. Lalu dalam hatinya, wow, mereka memperhatikan saya. Mereka melihat saya. Mereka mendengarkan musik saya. Bapak Ibu yang kekasih, akhirnya si pianis pemula ini tidak lagi memperhatikan pianis handal yang berulang kali menggerakkan tubuhnya, muatannya dan sebagainya untuk mengingatkan si pianis pemula ini supaya dia bisa bermain dengan baik. Dan saudara, akibatnya apa? Semua menjadi kacau, berantakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah saya dan saudara-saudara kadang menjadi pianis pemula ini? Awalnya kita mau mengandalkan Tuhan, atau bergantung, mempercayakan hidup kita kepadanya. Tapi akhirnya kita tergoda, bergantung pada diri kita sendiri. Akibatnya hidup kita menjadi kacau. Semua yang kita lakukan pun menjadi berantakan. Semoga ini tidak terjadi di tahun 2023, tahun yang baru ini. Tahun rahmat Tuhan. Robert M. Peterson memasukkan teks Yeremia 17 ayat 7 dan 8 ini sebagai bagian dari sebuah cerita mengenai malapetaka yang menimpa orang-orang yang mengandalkan manusia.
yang menimpa orang-orang yang mengandalkan diri mereka sendiri. Orang-orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Pada bagian sebelumnya ayat 1 dan seterusnya kita akan menemukan dosa-dosa Yehuda terlalu terukir dalam hati mereka sehingga sulit untuk dibersihkan. Walaupun ada korban bakaran penebus kesalahan. Karena itu hukuman Tuhan tetap diberlakukan. Mereka akan ditawan serta dijadikan budak di negeri asing. Juga harta benda mereka akan dirampas. Nah, selain itu Yeremia juga berbicara tentang pertanyaan dari umat Tuhan ini. Pertanyaannya, apakah hukum Tuhan ini adil? Tapi Yeremia menjawab bahwa hukuman ini cocok, sesuai. Karena ketika mereka diancam oleh Syria, mereka datang ke Mesir. Mereka mencari pertolongan orang-orang Mesir. Mereka tidak datang kepada Tuhan. Tidak mencari Tuhan, tidak menanyakan apakah yang Tuhan kehendaki dalam menghadapi musuh mereka. Tapi sebaliknya, mereka mengandalkan manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih, karena itu Nabi Yeremia dengan keras menyatakan bahwa orang-orang yang mengandalkan manusia, baik pada orang lain maupun pada diri sendiri, terkutuk. Biasanya berkat dulu, baru kutuk. Ya. Tapi ini langsung, karena memang Tuhan benar-benar marah kepada umat ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena mereka mengandalkan orang lain, mengandalkan diri mereka sendiri, Tuhan diremehkan, Tuhan disepelekan, Tuhan disingkirkan dari kehidupan mereka. Mereka digambarkan dalam ayat yang ke-6, digambarkan seperti semak tandus di padang belantara. Hidupnya akan susah, seperti hidup di tanah angus dan di padang asin, tempat yang tidak memungkinkan pohon-pohon tumbuh dengan baik dan subur. Bapak Ibu yang kekasih, memang kita bisa berdalih, bukankah ada banyak orang yang kelihatannya mereka berhasil, punya harta kekayaan yang melimpah, berkuasa, terkenal, dan pengaruhnya luar biasa. Sehingga banyak orang Kristen juga yang iri dengan mereka. Tetapi sesungguhnya hidup mereka penuh hukuman dan kutuk. Sehingga mereka tidak tenang, tentram, damai, dan sejahtera. Contohnya saja, berapa banyak bodyguard yang mereka butuhkan. Berapa banyak pengawal pribadi yang mereka butuhkan. Pengamanan yang super ketat. Sementara kita tidak ada, ya. Paling yang mengawal suami, istri, anak gitu ya. Paling-paling itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, seorang penyanyi yang amat berbakat. Dia dikaruniai oleh Tuhan suara yang indah. Dia lahir dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga Kristen. Dia suka menyanyi di gereja pada waktu kecil. Diberi kesuksesan oleh Tuhan dan menjadi penyanyi yang ternama. Dia menjadi pesohor yang hebat. Akan tetapi sungguh disayangkan, hidupnya menjadi tragis dan mengenaskan. Dia meninggal karena kecanduan narkotika. Siapakah dia? Ada yang tahu? Ya, pintar sekali. Ya, dia diakui sebagai penyanyi perempuan terbaik pada zamannya. Tetapi banyak mengalami kemerosotan karir sejak mengalami ketergantungan pada narkotika. Sampai ia berkata, saya tidak lagi bisa membedakan apakah narkotika itu sahabat baik saya atau musuh terbesar saya. Bapak Ibu saudara-saudara, ketenaran, kekayaan yang limpah membuat banyak orang hidup jauh dari Tuhan. Waktu
waktu belum tenar, waktu belum memiliki banyak kekayaan, dia begitu rajin berdoa, rajin beribadah. Hampir di setiap ibadah yang dilakukan di gereja, hadir, mau dengar. Tapi ketika lambat laun dia mulai dilimpahi berkat materi oleh Tuhan, dia kemudian melupakan Tuhan. Dilimpahi berkat kepintaran, keterampilan yang harganya mahal. Posisi tawarnya luar biasa tinggi, karena mungkin langka. Dia berhasil, tapi kemudian lambat laun dia meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kadang juga ada orang yang mau mengandalkan Tuhan, namun dengan caranya sendiri. Saya mau mengandalkan Tuhan, tetapi Tuhan itu harus begini begitu. Pokoknya menurut saya, ya. Saya yakin Bapak Ibu tidak demikian, ya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Yusuf jatuh ke dalam jurang kira-kira dalamnya 10 meter. Lalu berulang kali dia berteriak, tolong, tolong, tolong. Ada orang yang mendengarkan teriakannya. Lalu orang itu berkata, singkat saja, Yusuf, saya akan menarikmu, tapi peganglah tali yang akan saya ulurkan. Apa respon daripada Yusuf? Dia mengatakan begini, oke, baik. Tapi saya akan menyambungkan dengan tali, dengan benang. Dengan benang. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tali yang besar dan benang yang sangat kecil disambungkan. Lalu dia berpegang di benang yang kecil. Kira-kira bisa terangkat enggak dia? Enggak bisa terangkat. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Tali yang kuat itu digambarkan dengan Tuhan Yesus dan pengorbanannya. Dia telah memberikan hidupnya segala-galanya untuk menyelamatkan kita. Dia mati di atas kayu salib. Tetapi kita masih berusaha untuk bergantung mengandalkan benang yang sangat ringkih yang ada pada diri kita. Yang menggambarkan kesia-siaan segala usaha kita untuk menikmati berkat dan mewarisi kerajaan Allah. 1 meter benang, 10 meter tidak akan menghasilkan apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara, sebaliknya seorang yang mengandalkan Tuhan atau yang menaruh harapan pada Tuhan akan hidup berhasil, hidup sejahtera. Gambarannya seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohonnya yang akarnya mendapatkan asupan air yang cukup. Daunnya akan tetap hijau pada segala musim. Seperti pohon ini kelihatannya tidak akan pernah mengalami panas. Walaupun panas terik ada, tetapi dia tidak akan pernah layu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ibaratnya di segala musim kehidupan, ia akan terus berbuah. Gambaran ini mengingatkan kita kepada Mazmur 1 yang mengatakan, berbahagialah yang pertama, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan yang keempat, orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, orang yang seperti ini dikatakan, mereka akan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tidak akan layu, ia akan terus berbuah. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, singkatnya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepadanya, kita akan berbahagia. Kita akan penuh dengan damai sejahtera, walaupun berbagai krisis menimpa kita.
hidup kita akan tenang, damai, tentram, sejahtera. Karena kita tahu kepada siapa kita mempercayakan hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana caranya? Hanya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, TY. 3 TY. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan mengandalkan manusia, termasuk diri kita sendiri. Yakinlah bahwa kekuatan tali Kristus itu ada tali yang kuat untuk mengangkat setiap beban kita, masalah kita. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya dengan berpegang teguh kepadanya dan melepaskan yang lain. Barulah kita akan mengalami bagaimana kita ditarik oleh Tuhan dengan tangannya yang gagah perkasa. TY yang kedua, jangan pernah menggantikan Tuhan Yesus yang sumber daya rohani yang tak terbatas. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sadarilah bahwa iblis dengan liciknya walaupun kepalanya sudah diremukkan, sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ekornya, sabetannya masih terus terjadi sampai saat ini. Dia menawarkan kepada kita sumber daya duniawi. Ramalan, rasi bintang, jimat, jabatan, harta benda, popularitas, kebebasan dan kesenangan. Dia tawarkan kepada kita di tahun yang baru ini. Padahal semua itu terbatas. Semua itu hanya sementara. Karena apa? Karena sangat bergantung kepada manusia. Sangat bergantung kepada diri sendiri. Bahkan sangat bergantung kepada sesuatu yang sangat terbatas. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan Tuhan. Dia yang telah menciptakan kita. Tuhan sang arsitek agung terhadap jiwa kita, batin kita, hidup kita seutuhnya. Dia paling tahu kedalaman kita. Dia paling tahu apa yang kita butuhkan di tahun 2023 ini. Dia sangat mengasihi kita. Dia siap menolong kita. Dia peduli dengan kita. Tangannya terulur. Apakah kita mau menyambutnya? T yang ketiga, berusaha dengan berani. Selebihnya serahkan pada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, mengandalkan Tuhan bukan berarti meniadakan usaha. Bukan. Mengandalkan Tuhan berarti bermalas-malasan saja. Lalu kita nantikan pertolongan Tuhan. Tidak. Kita harus sungguh-sungguh bekerja, berusaha. Dan selebihnya Tuhan akan menyempurnakan segala usaha dan karya kita. Kita bersyukur di tahun 2022, meskipun banyak masalah, tetapi Tuhan tetap memberkati kita. Sehingga kita berada di hari pertama tahun yang baru ini. Bapak Ibu yang kekasih, di tahun 2023 mungkin kita masih berjalan dalam kegelapan karena berbagai krisis yang masih mengancam kita. Mungkin juga tidak salah buat panitia yang masih tetap mewarnai gereja Tuhan ini dengan warna hitam. Simbol kegelapan. Mungkin akan ada krisis iman dan juga kesehatan. Krisis keuangan, lapangan kerja, krisis ekologi dan energi. Krisis keuangan dan lapangan kerja, krisis keutuhan rumah tangga dan generasi penerus. Krisis penyalahgunaan jabatan, keadilan, krisis damai dengan sesama, dan juga krisis relasi antar bangsa, HAM, bahkan juga dengan masalah tahun politik. Tetapi ingat ini baik-baik. Orang boleh berkata bahwa hidup di tahun 2023 ini barangkali akan semakin berat. Tetapi berjalan bersama dengan Kristus yang adakahnya
yang berat itu akan berubah menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Yang berat itu akan menjadi berkat buat kita. Bahkan bergelimang berkat. Karena kalau tahun 2022 saja kita bisa melewati dengan berkat Tuhan, yakinlah bahwa di tahun 2023 berkat Tuhan itu akan bergelimang. Karena itu mari kita andalkan Tuhan. Tekun berdoa, semakin banyak berdoa. Martin Luther 3 jam dia berdoa sebelum melakukan pelayanan. Karena dia tahu hanya Tuhan yang mampu menolong dia untuk melakukan pekerjaannya. Berharap hanya kepada Tuhan. Maka kita akan melihat ayat 10 dari Yeremia pasal 17. Kita akan melihat, mengalami bagaimana Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin kita. Pasti dia akan memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkah imannya. Setimpal dengan hasil perbuatannya di dalam Tuhan. Di tahun yang syarat berbagai krisis dan tantangan pasca pandemi, kita bersyukur karena PPKM sudah dicabut. Tapi bayang-bayang masalah tentu belum dicabut. Kita bisa menghadapi berbagai kegelapan. Kita bisa mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, keraguan, kesepian dan trauma. Lalu kita akan bertanya, Yesus mau dibawa kemana hidup kita di tahun 2023 ini? Mungkin Yesus hanya senyum-senyum, tertawa kecil. Lalu dia berkata, ulurkan tangan. Ketika kita mengulurkan tangan, oh Tuhan Yesus duluan, tangannya berlubang paku. Dia duluan mengulurkan kepada kita. Sambut, dia akan mendekap kita dengan kencang. Dia akan memeluk kita. Dia akan memberikan kepada kita orang-orang yang dia utus untuk menerima kita. Memberi nasihat, memberikan kekuatan, sukacita, semangat. Bahkan menyembuhkan kita. Di tahun yang baru ini sadarlah bahwa hidup kita, apapun yang kita miliki adalah milik Tuhan. Atau mungkin lebih tepat hanya dititipkan kepada kita. Alangkah bijaknya di awal tahun ini kita mewujudkan syukur kita dengan memberikan persembahan sulung. Sebagai bukti bahwa Tuhanlah yang akan memelihara hidup kita di tahun yang baru ini. Dengan memberi kepada Tuhan dan juga kepada sesama, kita belajar untuk memelihara, untuk menerima pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sepanjang tahun ini. Karena itu kita dapat berkata, krisis boleh datang, boleh banyak, tetapi di dalam Kristus itu akan berubah menjadi berkat. Tuhan Yesus sendiri selama 33 tahun hidup di dunia ini. Ya hidup memberi, bahkan hidupnya sendiri telah diserahkan untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sekarang Tuhan Yesus mau berjalan bersama dengan kita. Baik kepada anak-anak, orang dewasa, orang lanjut usia. Di tahun 2023 ini, tahun rahmat Tuhan. Supaya kita mengandalkan dan berharap kepadanya dengan iman yang teguh. Hidup bergelimang berkat dan penuh kebahagiaan. Tuhan Yesus pun hadir di dalam roti dan air anggur perjamuan kudus yang akan dilayankan. Terimalah dan sambutlah dengan hati yang penuh syukur. Selamat tahun baru, tahun 2023, Tuhan Yesus memberkati dengan limpah. Amin.